Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini ditulis oleh Dr. Kekusmah, yang dimana buku ini menyuguhkan kepada kita perubahan pola hidup yang akan menambah umur dalam hidup Anda dan semangat tahun-tahun Anda. Kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual. Motivasi, inspirasi, dan dorongan. Kisah kemenangan dan wawasan menarik tentang manusia dan penciptanya. Kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Kecil Tapi Tidak Sepele. Ayat intinya terdapat dalam Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Baru-baru ini teleskop Hubble mengambil gambar sebuah titik yang sangat kecil di langit. Dalam gambar tersebut, para astronom yang terkejut menghitung ada sekitar 3.500 galaksi. Untuk memberi Anda gambaran betapa kecilnya titik ini, jika bulan yang kita lihat di langit adalah pizza atau sekitar setengah ukuran panjang lengan ke ibu jari, dan Anda membuat 15 potongan melintang dan 15 potongan dari atas ke bawah, salah satu potongan pizza kecil itu kira-kira seukuran area yang difoto itu. Masing-masing galaksi tersebut seperti Bima Sakti kita berisi kira-kira sekitar 100 miliar bintang. Banyak bintang, mungkin sebagian besar mempunyai planet yang mengorbit. Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan telah menciptakan dunia lain, jadi mungkin ada banyak sekali planet-planet yang berpenghuni di galaksi-galaksi ini. Ya, baik, di sini dikatakan kepada kita bahwa kecil tetapi tidak sepele. Ayatnya juga dikatakan bahwa aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ya, kita tahu bersama Tuhan menciptakan bumi ini. Tuhan menciptakan kita manusia di dunia ini. Dia menciptakan juga begitu banyak planet-planet yang lain. Begitu indah karya Tuhan, begitu indah ciptaan Tuhan. Mungkin kita menganggap sesuatu di dunia ini hal yang sepele, hal yang kecil, tapi itu benar-benar dahsyat di dalam kehidupan kita. Apa yang kita sudah lakukan di dunia ini, walaupun itu kecil, tapi itu tidak sepele, itu sangat berarti di hadapan Tuhan. Ya, sama seperti galaksi-galaksi ini. Di sini juga dikatakan kepada kita bahwa dalam gambar tersebut para astronom yang terkejut menghitung ada sekitar 3.500 galaksi. Ini sangat luar biasa. Astronom menghitung akan galaksi itu ada sekitar 3.500. Bayangkan kalau kita di dunia ini kita melihat akan karya Tuhan, melihat akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, atau melihat akan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin lebih dari 3.500 itu. Mungkin kita menganggap itu hal kecil, tapi itu adalah hal besar yang kita alami di dunia ini. Ya, Tuhan selalu memberikan kepada kita berkatnya, Tuhan selalu memberikan kepada kita jaminannya, Tuhan selalu memberikan kepada kita kekuatan, hikmat. Dari itulah kita sudah bersyukur kepada Tuhan, karena kita bisa melakukan aktivitas di dunia ini. Ajaib yang dibuat di dalam kehidupan kita. Dan kita harus menyadari semuanya itu. Betapa pentingnya kita mau dekat dengan Tuhan. Mau belajar bersyukur. Belajar menerima apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan kepada kita bahwa untuk memberi Anda gambaran betapa kecilnya titik ini, jika bulan yang kita lihat di langit adalah pizza, dan Anda membuat 15 potongan melintang dan 15 potongan dari atas ke bawah, salah satu potongan pizza kecil itu kira-kira seukuran area yang difoto itu. Ini sangat luar biasa penjelasan ini dalam kehidupan kita. Mari kita lihat kembali berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan kepada kita banyak berkat, tapi kita sebagai manusia kita melupakan semuanya itu. Kita selalu mengandalkan berkat dari kehidupan kita sendiri. Padahal Tuhan sudah memberikan kepada kita berkat itu. Tapi yang kita katakan ini adalah kerja keras. Ini adalah usaha saya. Kita boleh berusaha di dunia ini, tapi Tuhan yang dapat menyanggupkan kita untuk mengambil keputusan untuk mencari usaha itu. Berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Apakah kita mau menerima semuanya itu, atau apakah kita menolak semuanya itu?
Tapi yang sudah jelas Tuhan katakan kepada kita, ajaib apa yang Dia buat di dalam kehidupan kita. Dan kita perlu menyadarinya. Kita perlu bersyukur, kita perlu tunduk di hadapan Tuhan. Karena kita tahu di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita selalu memakai kehendak kita sendiri, kita selalu memakai hikmat kita sendiri, kita tidak akan berjalan selamanya. Tapi bila mana kita memakai akan hikmat dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan berjalan terus. Walaupun kita tahu ada rintangan, ada cobaan, tapi bila mana itu yang kita syukuri dalam kehidupan kita, dari perjalanan itulah yang dapat membentuk tabiat kita untuk terus mau bersyukur kepada Tuhan, untuk terus berserah kepada Tuhan. Karena apa yang kita lakukan di dunia ini itu hanya sementara. Kalau kita menggunakan hikmat kita, kalau kita menggunakan hikmat Tuhan di dunia ini, walaupun kita akan berakhir nanti di akhir zaman, tapi dalam prosesnya itu Tuhan memberikan kepada kita suatu mujizat, suatu keajaiban dalam kehidupan kita. Di sini juga dikatakan bahwa banyak bintang, mungkin sebagian besar mempunyai planet yang mengorbit. Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan telah menciptakan dunia lain. Jadi mungkin ada banyak sekali planet-planet yang berpenghuni di galaksi-galaksi ini. Sangat luar biasa, Tuhan menciptakan banyak kehidupan di dunia lain. Itulah karya Tuhan, itulah Tuhan kita, dan memberikan kepada kita suatu contoh bagaimana Dia mau supaya kita terus mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Dia menciptakan orang-orang yang ada di sekitar kita, menciptakan dunia lain untuk kita dapat melihat, untuk kita dapat menyimak akan segala sesuatunya dengan baik. Di sini katakan bahwa tetapi itu hanya satu titik kecil. Bagaimana dengan bagian langit lainnya? Para astronom pernah percaya bahwa alam semesta tidak seragam. Sekarang tampaknya bahwa dari arah manapun orang mengambil foto ini, jumlah galaksi yang sama akan terlihat. Dengan miliaran bintang dan planet yang tak terhitung banyaknya. Faktanya dapat dibayangkan bahwa terdapat lebih banyak galaksi di alam semesta daripada jumlah pasir di bumi. Sekarang lihatlah diri Anda berada di alam semesta yang sangat besar dan tak terduga ini. Untuk itu membuat Anda merasa sangat kecil dan tidak berarti, bukan? Tetapi bukan demikian cara Tuhan melihat Anda. Lagi pula jika Tuhan mengetahui jumlah rambut di kepala Anda, Matius 10 ayat 30, Anda pasti sangat penting baginya. Dan jika Dia menghitung semua air matamu di botol kenangannya, Mazmur 56 ayat 8, jelas Dia peduli. Sangat luar biasa. Di sini katakan kepada kita bahwa sekarang lihatlah diri kita di alam semesta yang sangat besar dan tak terduga ini. Mari kita lihat kembali diri kita. Tuhan sudah begitu banyak menolong kita. Tuhan sudah begitu banyak menghampiri kita, memberikan kepada kita berkat, memberikan kepada kita kekuatan, kesanggupan, ketenangan, sukacita, damai itu dalam kehidupan kita. Kita belajar bersyukur. Kita belajar menerima apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Tadi Dia katakan bahwa itu membuat Anda terasa sangat kecil dan tidak berarti, bukan? Tetapi bukan demikian cara Tuhan melihat Anda. Lagi pula jika Tuhan mengetahui jumlah rambut di kepala Anda, dan pasti sangat penting baginya. Dan jika Dia menghitung semua air matamu di botol kenangannya, jelas Dia peduli. Tuhan sangat peduli dengan kita. Tuhan sangat menyayangi kita. Walaupun kita mengalami satu krisis, mengalami satu masalah, kita meneteskan air mata kita, Tuhan telah melihat semuanya itu. Dia tidak memandang kita sebagai orang berdosa dan tidak berdosa, tapi Dia merangkul semua. Dia tidak memilih yang berdosa dan yang tidak berdosa, tapi Dia dapat merangkul semuanya itu. Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Tuhan tidak memandang kesalahan kita, dosa kita. Yang penting kita datang kepada Tuhan, mau menyatakan semuanya itu kepada Tuhan. Di sini katakan bahwa jika Tuhan mengetahui jumlah rambut di kepala Anda sangat penting baginya. Ketika Tuhan sudah menciptakan kita, Dia sangat peduli. Dia sangat penting bagi kita. Untuk itulah Tuhan katakan kepada kita,
untuk kita tetap bersyukur, untuk kita tetap bersuka cita, kita tetap rendah hati. Kembali Tuhan ajarkan kepada kita, rendah hati, bersyukur, poin penting di dalam kehidupan kita. Di sini katakan bahwa Dia menghitung semua air mata di botol kenangannya. Tuhan sudah peduli dengan kita, tetapi kita manusia sering melupakan akan Tuhan. Dia tidak mau peduli dengan apa yang Dia sudah tulis dalam Alkitab. Kembali lagi Tuhan mengingatkan kembali dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, saya dan saudara, untuk kembali melihat berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Berkat yang luar biasa, berkat yang kita rasakan sampai saat ini. Mari kita hitung bersama berkat itu di dalam kehidupan kita. Hitunglah berkat-berkat ini, karena Tuhan selalu memberikan kepada kita yang terbaik. Tuhan selalu memberikan kepada kita berkat yang begitu banyak. Untuk itu biarlah kita mau bersyukur, berserah, dan tunduk di hadapan Tuhan. Jadi sini juga dikatakan bahwa coba pikirkan sejenak kondisi manusia pada zaman ketika mereka baru diciptakan. Adam dan Hawa sempurna, tubuh mereka dirancang untuk bertahan selamanya. Bahkan setelah mereka berdosa, mereka hidup hampir 1000 tahun. Dan mereka memiliki kapasitas mental untuk menyimpan informasi selamanya. Mereka tidak membutuhkan buku atau komputer. Luar biasa. Jelas sekali dosa telah berdampak besar pada tubuh dan otak kita. Namun terlepas dari kondisi kita yang merosot, ketika kita berpikir tentang bagaimana kinerja tubuh dan otak, itu masih tetap mengejutkan pikiran kita. Itu sama ajaibnya dengan ketika kita mencoba mempertimbangkan luasnya alam semesta. Sangat luar biasa ketika kita mempertimbangkan luasnya alam semesta. Begitu luas juga Tuhan berikan kepada kita kehidupan dan berkat-Nya. Begitu melimpah. Jadi sini tadi dikatakan bahwa Adam dan Hawa sempurna. Tubuh mereka dirancang untuk bertahan selamanya. Bahkan mereka hidup hampir 1000 tahun. Sangat luar biasa, mereka hidup hampir 1000 tahun. Tuhan memberikan kepada mereka sukacita, mereka dapat bersyukur kepada Tuhan. Dan mereka juga punya mental untuk menyimpan semua informasi. Sangat luar biasa ketika Tuhan menciptakan kita. Dia sudah tahu. Dia memberikan kepada kita talenta, Tuhan memberikan kepada kita hikmat untuk kita dapat menyimpan semua informasi. Ya, di sini juga dikatakan kepada kita, jelas sekali dosa telah berdampak besar pada tubuh dan otak kita. Ini kembali lagi ketika kita melayani dosa kita menyayangi dosa kita, maka akan merusak tubuh dan otak kita. Karena kita tidak mau merubah itu. Kita tidak mau suatu perubahan ada dalam kehidupan kita. Kita tidak membenahi akan kehidupan kita. Maka yang kita layani saat ini adalah dosa dan kedagingan kita. Tapi kita rela korbankan kenyamanan kita, kedagingan kita, dosa kita. Itu ada satu berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan kepada kita bahwa ajari saya untuk memperlakukan tubuh saya yang luar biasa, kompleks hari ini sebagaimana yang tetap ditetapkan oleh Sang Pencipta. Ya, biarlah suatu pelajaran, suatu firman dapat kembali menguatkan akan kehidupan kita, untuk kita kembali bersyukur kepada Tuhan, kembali taat akan segala perintah-perintah Tuhan. Biarlah kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, menyerahkan tubuh kita untuk Tuhan. Biarlah Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Ya pemirsa, ini adalah pembahasan firman Tuhan. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya dan Tuhan memberkati.